Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengembangan layanan dan sarana prasarana Taman Baca Amin sebagai pusat sumber belajar. Pembahasan dimulai dari profil. Profil Taman Baca ini yaitu kepemilikan yaitu Jatim Park Group, alamat Jalan Sultan Agung Kota Batu, jam pelayanan jam 2 sampai jam 9 dan latar belakang pendidikan adalah S1. Sejarah Taman Baca Amin berasal dari nama sesepuh di Jatim Park yang bernama Amin. Taman Baca ini adalah salah satu aksi sosial Jatim Park yang diresmikan oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, pada 30 November 2008. Visi dan misi: meningkatkan minat baca masyarakat Batu dan sekitarnya sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. Kemudian kita akan membahas deskripsi fisik Taman Baca Amin. Deskripsi fisik kita akan membahas lokasi, fasilitas, koleksi, dan perabot. Lokasi Taman Baca Amin ini cukup strategis, yaitu berada di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Tempat tersebut adalah tempat lalu lalang berbagai transportasi. Fasilitas di sini cukup lengkap. Salah satu di antaranya adalah ruang baca, bahan pustaka, tempat lesehan, free wifi, ruang anak, toilet, kantin, dan musik. Koleksi jenis bahan pustaka di sini hanya berupa cetak, buku-bukunya yaitu berupa terbitan berseri dan referensi serta disiplin ilmu secara umum. Total eksemplarnya yaitu 10.000. Perbandingan fiksi dan non-fiksi yaitu 60:40. Kemudian kita akan membahas tentang perabot. Perabot di sini ada kontainer merah. Kontainer merah ini mempunyai perabot papan tulis, rak, sofa, meja panjang, kursi, CCTV, stop kontak, AC, dan speaker. Koleksi di sini yaitu berupa layanan umum seperti kamus, komputer, ensiklopedi. Kontainer kuning yaitu berisi bahan bacaan khususnya wanita seperti resep aneka masakan dan minuman. Ruang baca anak ini berisi fasilitas dan bahan pustaka anak-anak. Kemudian kita akan membahas deskripsi aktivitas. Deskripsi aktivitas tersebut ada agenda, peraturan, harapan petugas perpustakaan. Agenda di sini yaitu lomba, storytelling, keterampilan, bakti sosial, bimbingan belajar, pendidikan pemakai, kerjasama dengan masyarakat. Kemudian kita akan membahas peraturan. Peraturan di sini yaitu jam buka mulai pukul 2 sampai pukul 9. Anak-anak di bawah 10 tahun harus didampingi, buku tidak boleh dibawa pulang dan disobek, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang merokok, tas dan jaket harap disimpan, larangan membawa hewan peliharaan, CCTV 24 jam. Kemudian harapan petugas perpustakaan. Harapannya Taman Baca ini meningkatkan minat baca masyarakat. Taman Baca sebagai wahana membagikan ilmu, dan Taman Baca ini sebagai inspirasi untuk melakukan pendidikan gratis baik di dalam kota maupun di luar. Kemudian peminat Taman Baca ini lebih banyak lagi dengan membuat tempat yang penuh dengan fantasi. Lalu kita akan membahas keunggulan dan kelemahan Taman Baca Amin. Keunggulan yaitu banyak kegiatan di bidang pendidikan seperti storytelling, bimbingan belajar,
menyediakan fasilitas bagi relawan, bagi siapapun yang ingin membagikan ilmunya di taman baca bisa terbuka, asalkan dengan syarat-syarat tertentu. Lalu letaknya strategis, tepatnya berada di tengah kota. Taman baca yang unik banyak menarik perhatian bagi masyarakat karena terbuat dari kontainer bekas. Free wifi, pengunjung dapat menggunakan fasilitas secara gratis. Kelemahan, di sini pengklasifikasian hanya 100 divisi utama sehingga kurang khususannya subjek. Padahal eksemplar tersebut lumayan banyak. Penataan bahan pustakanya kurang. Tidak adanya agenda rutin dalam kegiatan pendidikan. Bahan pustakanya kurang up to date. Promosi taman baca ini masih kurang karena hanya menggunakan brosur, tidak menggunakan lab. Pencarian buku manual karena belum adanya OPAK secara online maupun offline. Kemudian kita akan membahas prosedur pengembangan pusat sumber belajar Taman Baca Amin. Dari tahap analisis kebutuhan, kita lihat bahwa kenyataannya informasi yang diperlukan di Taman Baca Pustaka itu hanya berupa bahan pustaka umum. Sedangkan harapannya yaitu koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa melihat dari latar belakang pendidikan, lalu kondisi daerah setempat. Sedangkan jenis pengguna memerlukan ini berasal dari golongan pelajar, anak-anak, dan masyarakat luar daerah. Harapannya pengguna Taman Baca Amin adalah semua orang, terutama masyarakat yang ada di daerah sekitar. Keperluan pengguna, pada kenyataannya Taman Baca ini digunakan untuk mengisi waktu luang dan harapannya yaitu sebagai pusat sumber belajar dan pendidikan luar sekolah. Informasi yang tersedia di sini pada kenyataannya yaitu bahan pustaka cerita anak, keterampilan, resep, pelajar, kesehatan, fisik, dan berupa terbitan berseri. Harapannya yaitu bahan pustaka semua disiplin ilmu yang lebih menonjol pada kebutuhan setempat, informasi Kota Batu, dan ikon Kota Batu. Tahap pengembangan sarana dan program. Sarana di sini yaitu promosi, media cetak, dan digital. Kemudian diharapkan ada pengembangan pusat sumber belajar yang lebih daripada yang sebelumnya. Kemudian sarana untuk memudayakan melek komputer dengan cara menyediakan berbagai komputer dan pelatihan-pelatihan. Kemudian di sini program-programnya ada 3 yaitu anak, masyarakat tertentu, dan pengguna. Untuk anak kita mengadakan storytelling, bimbingan belajar, dan membuat keterampilan dari bahan pustaka. Kemudian untuk masyarakat tertentu kita mengadakan penyuluhan keterampilan dan literasi informasi. Untuk pengguna kita menggunakan program yang bervariasi, dapat berupa tema atau sesuatu yang dibuat pusat sumber belajar di hari-hari tertentu. Misalkan di hari pendidikan kita menggunakan pameran buku. Tahap implementasi untuk anak-anak dengan menggunakan storytelling harus disesuaikan dengan psikologi dan usia anak. Tentu saja anak usia 3 tahun tidak bisa untuk usia 3 tahun lebih baik itu menggunakan bahan pustaka yang full color dan full image. Terus bimbingan belajar dilakukan dengan kerjasama oleh masyarakat sekitar atau para relawan-relawan. Keterampilan anak bisa dihubungkan setelah mengadakan storytelling. Study library yang berisi informasi tentang jenis-jenis bahan pustaka, manfaat membaca, dan cara mencari bahan bacaan yang baik. Untuk implementasi masyarakat tertentu yaitu berupa keterampilan untuk para lansia dan ibu PKK, yaitu misalnya merajut, cara mengelola bahan pustaka, dan sebagainya. Untuk pengunjung, program untuk masyarakat umum yaitu seperti pameran buku, seminar, dan pentas. Tahap pengelolaan di sini ada klasifikasi ini dapat menggunakan GDC, sedangkan penataan koleksinya itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan tanda warna-warna dan keterangan nomor punggung sehingga dalam penataannya itu lebih rapi dan pencariannya itu lebih mudah. Sedangkan keupdateannya kita membuat standar keupdatean setiap disiplin ilmu. Misalnya di dalam ilmu komputer, keupdateannya yaitu 5 tahun. Setelah itu koleksi pengadaan.
Pengadaan ini bisa dicari dengan sumbangan dari penerbit, sponsor, dan donasi. Peminjaman koleksi agar koleksi taman baca tersebut tidak hilang dalam jamnya, maka taman baca tersebut bisa membuat kartu identitas peminjaman. Lalu untuk jenis koleksi yaitu mencetak dan cetak. Mencetak itu misalnya digital, e-book, e-jurnal, dan lain-lain. Fasilitas ini yaitu fasilitas lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan standar taman baca pada umumnya. Kemudian pemakai, layanan yang bervariasi sehingga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan taman baca Amin secara maksimal. Pelayanan ini lebih ditingkatkan yaitu seperti layanan referensi dan audiovisual. Demikian atas presentasi kami. Terima kasih.